Hai Sobat Chemistry, selamat datang di segmen Chemistry Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Kali ini bersama saya yang akan memandu podcast kita pada kali ini yaitu Imam Said Iqbal. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Seperti yang kita tahu secara garis besar, PMM sendiri adalah suatu program yang diberikan dari Kementerian Pendidikan kepada pihak mahasiswa untuk merasakan pengalaman belajar selama 1 semester di universitas yang ada di Indonesia. Nah, pada saat kita belajar di suatu universitas tersebut, kita akan bergabung bersama teman-teman mahasiswa lainnya yang berasal dari latar belakang dan daerah yang berbeda. Bagaimana sih keseruannya ketika kita mengikuti program PMM ini? Nah, pada episode kali ini kami mengundang salah satu tamu kami yaitu mahasiswa program studi kimia Universitas Muhammadiyah Riau yang sudah berhasil melewati program pertukaran mahasiswa merdeka pada tahun 2023. Yang bersama kita kali ini adalah Kak Putri Apriliani Horeli. Selamat siang Kak Putri. Selamat siang. Baik, jadi kalau secara umum tadi seperti saya bilang Kak Putri, PMM itu ya hanya pertukaran pelajar selama 1 semester dan kita tergabung sama mahasiswa dari universitas yang berbeda. Nah, dari pandangan Kak Putri sendiri nih yang sudah merasakan, yang sudah melewati definisi PMM itu secara detailnya dan lebih tepatnya gimana sih Kak? Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Jadi PMM itu adalah suatu kegiatan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa di mana teman-teman dari kampus lain itu juga merasakan belajar tuh di luar kampus mereka, dan juga pada saat kegiatan tersebut kita bakalan ketemu nih dengan teman-teman dari berbagai daerah, berbagai agama. Tentu kita jadi mengenal nih Indonesia ini ternyata kaya banget loh gitu. Terus juga di sana kita juga ada namanya modul Nusantara, di mana kita bakalan belajar tentang daerah tempat kita datangin. Kemudian juga kita juga dapat uang saku gitu loh Kak, selama kita ikut kegiatan PMM gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai program dari Kementerian Pendidikan ini, Kak, kan MBKM lah ya tergabungnya. Dan MBKM sendiri ada banyak lah, bisa ada PMM, BKM, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Kakak memilih untuk mendaftar PMM ini, Kak? Oke, alasan saya ikut PMM itu sebenarnya waktu saya maba memang saya ada keinginan pengen ikut kegiatan pertukaran mahasiswa, dan kebetulan di akhir tahun 2022 itu saya dapat informasi bahwa kegiatan PMM 3 itu bakalan dibuka nih tahun 2023. Nah, tentu saya nggak akan melewati nih kesempatan yang ada ini. Jadi saya coba deh untuk ikutan dan melewati berbagai prosesnya gitu. Akhirnya saya dapat kesempatan ikut pertukaran mahasiswa merdeka batch 3. Batch 3 itu ada di tahun berapa ya, Kak? Batch 3 2023 Kak. 2023 yang semester awal atau semester akhir? Jadi PMM ini Kak, kita daftarnya itu di ganjil, di genap, terus nanti kita bakalan ikut kegiatannya tuh di genap, sorry. Jadi kita daftarnya di genap, jadi kita ikut kegiatannya di ganjil gitu Kak. Kakak sendiri PMM-nya ke universitas mana ya, Kak? Alhamdulillah saya ikut kegiatan pertukaran di Universitas Gadjah Mada. Salah satu top 3 di Indonesia ya, Kak? Oh iya. Kenapa dari sekian banyak mungkin opsi universitas yang ada, kakak memilihnya UGM nggak? Sebenarnya saya pengen milih UGM tuh karena Jogja sih, karena memang dari dulu dari tahun 2021 saya pengen banget ke Jogja. Jadi saya pilih mungkin kampusnya UGM gitu. Jadi saya coba ternyata lulus gitu. Wah, alhamdulillah. Tapi kak, kan berarti yang ikut ini bukan hanya mahasiswa universitas negeri ya, kak? Kita pun ini universitas swasta juga bisa kan, kak? Oh iya. Kan terkadang sistem pembelajaran beda tuh. Misalnya kita lagi ganjil, mereka lagi genap dan lain sebagainya. Itu apakah bisa berpengaruh nanti, kak? Misalnya mereka mulai PMM sekarang, tapi gara-gara ada yang ganjil, ada yang genap, itu gimana mereka menyesuaikannya tuh, kak? Mungkin kakaknya salah persepsi mungkin ya. Jadi maksud saya tuh kita daftarnya itu di semester genap, nanti kegiatannya di ganjil. Jadi kita nggak ada bentrok. Juga kalau misalnya kayak kampus swasta gitu ya kak. Mungkin kalau di negeri udah UTS gitu kan, di kita swasta belum UTS gitu. Sebenarnya untuk kegiatan ini bisa aja kita ikutin, terus kita lihat aja gitu
jadwal kalender akademiknya gitu. Sebenarnya nggak ada bentrok sih Kak. Kalau bentrok nggak mungkin lah ya, karena itu bakal diinformasikan sama pihak univnya masing-masing juga nanti ya Kak. Iya benar. Disesuaikan. Oke. Nah, berbicara soal UGM itu Kakak bilang tadi berlokasi di Yogyakarta ya Kak. Mm. Ketika Kakak berada di Yogyakarta gimana Kak suasana di sana? Yogyakartanya secara garis luas aja dulu Kak. Mungkin bisa dibandingkan dengan Pekanbaru Kak, dari kota Kakak, asal kota Kakak. Kalau kata-kata orang ya dulu sebelum saya berangkat ke Jogja, orang bilang Jogja itu kota pelajar, terus kotanya estetik, makanannya murah gitu ya. Pas saya sampai ke sana, ya kalau dilihat harga makanan standar ya kalau saya bilang, terus juga estetik sih memang estetik. Terus juga di sana disebut kota pelajar juga iya karena memang banyak banget mahasiswa baik dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia yang juga belajar di Yogyakarta gitu. Selama di sana apakah Kakak ada kultur shocknya gitu Kak yang sangat berbeda gitu budayanya antara Pekanbaru dan Yogyakarta sendiri Kak? So pastinya berbeda Kak. Culture shocknya pasti yang pertama dari makanan. Contohnya kayak gudeg ya. Kalau orang bilang gudeg itu enak, kalau menurut saya sebagai orang yang tinggal di Sumatera, saya nggak cocok itu dengan gudeg karena manis banget gitu. Oh. Terus juga di sana itu sering ada gamelan gitu, musik-musik gamelan dan segala macam. Dan saya nggak pernah dengar itu di Sumatera gitu. Terus juga orangnya ramah-ramah, terus juga masih kental banget yang namanya kayak Jawa Kromo gitu, bahasa halus gitu. Jadi kalau kita ketemu mbah-mbah di pasar gitu, biasanya mbah-mbahnya itu masih ngomongnya pakai bahasa Jawa halus gitu. Tapi kalau kita yang nggak ngerti bahasa Jawa pergi ke Yogyakarta itu gimana Kak? Apa berbicara menggunakan bahasa Indonesia masih bisa gitu Kak? Masih bisa dimengerti oleh mereka? Kadang beberapa eh, warga asli sana bisa bahasa Indonesia, tapi ada juga yang mbah-mbah yang udah sepuh banget itu memang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi tipsnya kalau pergi ke pasar tradisional bawa teman yang pandai bahasa Jawa. Berarti itu salah satu tips PMM juga ya Kak? Maksudnya di mana universitas dipilih ya antara mungkin membawa kawan nantinya ke tempat yang rasanya orang nggak bisa bahasa Indonesianya atau kita sendiri mempelajari bahasa daerah di sana gitu ya Kak? Iya Biar lebih benar. lancar nantinya. Iya benar. Jadi kita bisa belajar nih. Kita kan di Sumatera nggak ada jarang ya orang pakai bahasa Jawa gitu ya, bahasa Minang biasa gitu ya. Pas kita sampai sana kita bisa belajar kan bahasa Jawa tuh gini loh. Jadi nambah ilmu lagi gitu. Ketika di sana kan itu bercampur juga Kak sama kawan-kawan yang lainnya. Itu gimana feel yang Kakak rasain Kak dari ketika bertemu dari mahasiswa yang berbeda-beda dan pada situasi Kakak sendiri itu mayoritas kawan Kakak berasal dari universitas mana tuh Kak? Oke, jadi teman-teman saya kebetulan asrama gitu kan. Teman-teman saya tuh berasal dari Kalimantan, banyaknya dari Sulawesi sama dari Lombok. Jadi mereka itu memang kalau ngobrol itu khas ya bahasa mereka. Jadi saya juga belajar juga nih dari mereka kalau misalnya bahasa Makassarnya ini tuh apa gitu. Jadi kita kayak saling tukar budaya gitu, saling cerita-cerita tentang budaya masing-masing. Jadi seru sih. Mengenai tempat tinggal asrama itu Kak, berarti tinggalnya itu di dalam satu asrama gitu memang Kak? Semuanya atau gimana? Iya, jadi di UGM itu ada sekitar berapa ya asrama ya? Ada 7 atau 8 asrama gitu. Jadi saya kebetulan dapat di asrama Dharma Putra Baciro namanya. Jadi itu salah satu asrama UGM yang tempatnya itu bukan di kawasan UGM tapi di luar. Jadi waktu itu kami ada 50 mahasiswa PMM yang dapat di sana Oke. di asrama itu. Jadi kita nggak hanya anak PMM aja yang tinggal di asrama itu, tapi ada juga mahasiswa asli UGM sama mahasiswa asing dari negara lain. Oke, berarti berbicara mengenai pergi jauh itu Kak tentu yang terpikir atau terlintas di pikiran adalah masalah keuangan ya Kak. Nah, untuk masalah keuangan sendiri itu gimana Kak? Kalau misalkan ditanggung kira-kira berapa dan bagian mana aja yang ditanggung itu? Oke, jadi kebetulan program PMM ini kita juga dapat uang saku gitu kan. Tapi untuk kebetulan saya nih mahasiswa KIP gitu kan. Jadi saya itu gimana ya dipotong gitu. Jadi kalau misalnya dari LPDP-nya itu 1.500.000 dan saya beasiswa saya misalnya 1.100.000. Jadi saya cuma dapat dari LPDP-nya cuma 400.000. Per Pokoknya bulan? jadi semua itu sama. Kita biaya hidupnya itu sekitar 1,5 Per per bulan? bulan.
Tuh, jadi untuk saya sih cukup sih untuk uang segitu tinggal di sana. Jadi kalau misalkan 1,5 juta kurang selama sebulan ya mau nggak mau pakai uang sendiri lah gitu ya Kak. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau kita ke sana kita harus punya uang pegangan juga ya. Kenapa? Karena kegiatan PMM ini BBH-nya itu lama ya cairnya. Kalau kita udah 2 bulan tinggal sana atau sebulan lebih gitu baru cair. Jadi kita memang harus punya uang pegangan sih untuk kita bayar uang asrama, untuk kita makan sehari-hari gitu, transportasi dan semacamnya. Kalau uang asrama itu kira-kira per bulan kena berapa tuh Kak? Karena kebetulan yang dapat asrama itu anak-anak yang beasiswa KIP, jadi kita tuh dapat subsidi gitu. Jadi kita per bulannya tuh bayar 500.000. Per bulan. Iya, Berarti dari 1,5 tadi jatah seharusnya. Terus kalau misalkan dia tunggu kalau dia nggak beasiswa berarti nggak dikasih asrama. tidak. Jadi teman-teman yang lain nyari kos sendiri. Oh, tapi emang rata-rata budget kosan berapa? Kalau kawan kakak yang ngekos itu berapa biayanya kan? Jogja itu termasuk mahal ya untuk tempat tinggal kos-kosan gitu. Itu bisa paling murah itu 700, 800, bisa sampai sejuta lebih. Berarti udah separohnya juga ya. Iya, Tapi kalau dari kakaknya sendiri karena KIP itu tadi udah terpotong satu-satu ya? Ya berapa? beasiswanya satu-satu per bulan, terus dari 1,5 LPDP-nya sisa 400. 400. Nah, jadi saya totalnya semuanya 1,5 lah untuk biaya hidup. Jadi sebenarnya untuk bayar asrama pun kurang 100.000 berarti enggak? Karena kan Iya. sisa 400.000 tadi belum lagi uang makan uang apanya gitu. Jadi saya ngandelin dari uang KIP saya gitu untuk bayar uang asrama dan seterusnya. Oke oke. Berarti itu tempat tinggal. Nah biasanya kalau kegiatannya itu ngapain aja sih kak selama satu semester itu? Apakah cuma belajar di kelas saja atau ada kegiatan yang lainnya kak? Tentu yang sangat menarik di PMM itu kita tidak hanya belajar selama 1 semester di kampus tersebut, tapi kita juga ada apa ya, program khususnya namanya modul Nusantara. Jadi modul Nusantara itu kegiatannya setiap hari Sabtu dan Minggu, di mana kegiatannya kita pergi mengunjungi tempat-tempat sejarah ataupun kita pokoknya belajar mengenal sejarah tersebut, daerah tersebut. Contohnya saya kan di Yogyakarta, jadi kegiatan modul Nusantara saya ya seputar tentang Yogyakarta, mengunjungi keraton, pergi ke Gunung Merapi, pokoknya yang berhubungan dengan Yogyakarta gitu. Itu nanti dicatat di buku gitu kak? Enggak? Dan kita itu ada laporannya, kita bikin logbook gitu, nanti ada aplikasinya itu kan di websnya gitu. Jadi kita harus setiap hari, setiap minggu itu memang isi logbook, nanti diperiksa sama pusat gitu. Logbooknya hanya untuk yang modul tadi Sabtu Minggu aja kak? Iya benar untuk modulnya saja. Berarti kalau yang Senin sampai Jumat enggak, itu hanya belajar kayak biasa aja bisa di kelas gitu kak? Iya belajar biasa di kelas dan itu penilaian dari dosen sana. Oke, mengenai ngomong-ngomong soal belajar, nah tentu metode pembelajaran, apalagi ini salah satu top 3 di Indonesia ya kak. Menurut kakak apa sih perbedaannya metode belajar dari kampus kakak yang lama yaitu UMRI dengan kampus PMM kakak ini yaitu UGM? Mungkin bedanya karena kita di sini tuh jarang ya ketemu atau belajar sama profesor gitu ya. Di sana saya dosen-dosen yang ngajar masuk di kelas saya itu rata-rata profesor, bahkan ada ilmuwan gitu. Jadi kayak saya merasa kayak oh gini ya rupanya kalau belajar sama profesor tuh gini cara ngajarnya gitu. Kadang pun juga kayak masih bingung gitu, mereka udah sampai gini gitu, ngerasa banget tertinggalnya kita. Saya benar-benar merasakan kayak kesenggangan pendidikan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Sangat jauh berarti ya kak? Iya, Aduh, nanti belajar itu macam. Untuk jam belajar itu sama aja kak? Mungkin menyesuaikan total 20 SKS, 22 SKS itu juga kak? karena PMM ini kan 20 SKS, 4 SKS yang modul Nusantara dan 16-nya itu baru saya di kelas. Berarti 16 SKS-nya di kelas. Iya, Satu nah, SKS tetap sama 50 menit lah berarti ya kak? iya kurang lebih begitu. Kurang gitu, sama-sama aja. Nah dari setelah 6 bulan belajar Senin sampai Jumat di kelas, Sabtu Minggu itu tadi modul ya kak, berkeliling ke tempat-tempat bersejarahnya. Ada nggak kak cerita menarik gitu mungkin kak yang paling berkesan gitu dari beberapa momen selama kakak satu semester dari sana? Entah yang lucu lah, tak seram atau horor lah dan semacamnya gitu kak? Pasti banyak banget ya. Mungkin Mungkin pilih satu yang paling aja mungkin kak. mungkin cerita dengan teman-teman asrama kali ya. Kenapa cerita apa salah satu ceritanya itu? Jadi kami ini kalau misalnya lagi libur kuliah atau apa itu suka
pergi main keluar kota. Kita pergi main Keluar kotanya ini kemana Kak maksudnya? ke Solo. Oh, kabupaten sebelah gitu-gitu ya? Iya. Oke, terus? Jadi kalau kita tuh perginya seharian gitu kan. Jadi waktu itu pernah ada satu kisah unik di mana kita baru pertama kali datang ke Solo dan itu juga pertama kali kita naik kereta. Dan waktu itu jadwal kereta yang kita cek itu kita taunya jam 8-an Pagi atau malam nggak tahu? malam. Oke. Malam. Itunya kereta terakhir gitu. Oke. Jadi kami pikir jam segitu kan, ternyata jam 7-an gitu udah kayak udah paling terakhir gitu. Oh. Jadi kita tuh kayak takut lah ketinggalan kereta, terus kita juga kayak dimarah-marahin gitu. Jadi kayak awalnya takut ya, kita takut nggak pulang ke Jogja Iya, udah iya. malam gitu kan. Tapi itu unik sih, tapi teman-teman nggak kapok sih pergi lagi ke sana. Oh, jadi seharusnya jadwal kereta ini kereta api berarti ya Kak? Iya, kereta api. Nah, kereta api ini seharusnya jadwalnya min 1 jam lah berarti Iya, ya Kak? padahal besoknya kita mau kuliah. Oh, itu yang bikin takut. Untungnya ya Kak. Iya. Nah, kira-kira tuh Kak, mungkin kalau andai kata di posisi itu Kakak gagal sampai nggak masuk gitu Kak, itu gimana tuh Kak? Nggak masuknya tuh bukan karena sakit, mungkin kalau sakit atau ada alasan yang masuk akal oke lah Kak, tapi pada saat PMM, tapi ada alasan yang tidak logis membuat kita tidak masuk, itu apa kira-kira konsekuensinya tuh Kak? Kebetulan di sana kita dapat jatah nggak masuk 3 kali. Jadi mahasiswa tuh emang dibebaskan sama dosennya bebas 3 hari boleh nggak masuk tanpa keterangan segala macam. 3 kali pada satu matkul berarti ya Kak? Satu misalnya di satu semester tuh matkul apa gitu, kita dikasih jatah 3 kali nggak absen gitu. Satu matkul yang sama? Satu matkul yang berbeda. Oh, jadi seluruh matkul 3 kali pokoknya? Iya. Oh, berarti kalau andai kata ada 3 kali, terus tak sakit lah, tak izin lain itu gimana? Kalau sakit kan memang Oh, ada itu, oke, tapi oh. kalau yang tanpa keterangan gitu, Nggak kita ada. dikasih jatah 3 kali gitu nggak masuk. Biasanya hukumannya apa tuh Kak? Gak ada Yang hukuman lebih apa-apa sih. Nggak ada hukuman Karena apa-apa. juga pun saya ketemu ada teman saya yang anak UGM tuh mereka suka bolos juga. Terus juga ya tapi memang itu nggak jadi penilaian sih sebenarnya kehadiran. Yang penting pas tugas, pas UTS ujian mereka bisa jawab gitu. Berarti Jogja ke Solo. Nah, mungkin kalau Jogja ini kan dibanding Pekanbaru, ya lebih banyak mungkin Kak orang-orang terkenal atau tokoh-tokoh terkenalnya. Waktu Kakak di sana pernah nggak Kak mungkin ketemu, entah itu sengaja atau tidak sengaja, dengan tokoh-tokoh yang terkenal gitu Kak? Mungkin nggak harus artis lah, entah yang politisi lah atau segala macam gitu Kak. Apakah ada Kak? Tentu sangat banyak saya ketemu berbagai macam artis dan tokoh-tokoh penting kayak Irfan Hakim, terus Rival Hadi dan ada segala macamnya. Terus sempat ketemu sama Najwa Shihab juga di acara waktu itu acara yang bincang presiden gitu. Kebetulan diadainnya tuh di UGM. Jadi bisa ketemu Najwa Shihab tuh kayak mana aslinya Iya, gitu. iya. Jadi penontonnya gitu ya. Kalau yang kayak artis aja Irfan Hakim, Rival Hadi itu di jalan gitu aja random gitu. Biasanya mereka sering adain event, terus juga biasanya artis-artis tuh kalau kayak FTV itu syutingnya tuh di Jogja, di daerah pegunungan biasanya. Dan biasanya mereka lewat aja gitu kan. Pernah waktu itu sekali Reval Hadi numpang istirahat sama kameramennya tuh di asrama kita. Kami pikir itu mereka mau syuting di asrama kami Iya, iya. gitu. Itu cuma Rupanya istirahat. numpang istirahat aja gitu. Oh, sering dipakai lokasi syuting juga ya. Iya. Banyak juga ya pengalaman menariknya di luar belajar itu tadi gitu ya Kak. Iya. Jadi kalau ditanya saat ini Kak yang paling bikin ngangenin gitu kalau memang yang Kakak ingat kali waktu PMM di UGM itu apa berarti Kak momennya Kak yang paling diingat Kak? Lagi-lagi asrama karena kan asrama kita selalu ketemu teman 24/7 ya kan, selalu bahkan ada yang satu kelas gitu kan, satu kamar gitu kan, jadi kita pergi bareng, pulang bareng ke kampus, main gitu, Kangen makan sama mereka gitu. gitu ya Kak. Pasti sih. Tapi setelah otomatis balik ke kampung halaman masing-masing dan mungkin tidak berjumpa lagi, itu ada interaksi lebih lanjut nggak dengan mereka? Masih kadang teleponan juga sama teman-teman di sana, kadang juga via chat atau DM dan segala macam gitu. Bikin-bikin grup gitu ada nggak? Ada, kita punya grup asrama, bahkan sampai dibikinin sama bapak sapamnya. Jadi kita bikin situ alumni PMM 3 asrama Baciro. Jadi bapaknya tuh kayak di sana kita cerita-cerita gimana kondisi di tempat mereka tinggal gitu. Jadi bisa banyak relasi ya Kak, baik dari kawan kos, baik dari kawan di kampusnya dan lain sebagainya gitu ya Kak. Iya. Oh, menarik, menarik. Oke, jadi mungkin ada nih yang penonton kita yang
sempat kepikiran mau ikut PMM atau enggak, atau dia ragu nih antara PMM atau program yang lainnya. Apa sih menurut kakak supaya mereka meyakinkan mereka apa sih yang membuat mereka tuh harus banget pilih PMM gitu kak dibanding program yang lain gitu kak? Oke, jadi sebenarnya program lain tuh banyak juga benefitnya gitu. Cuman saya bilang kalau teman-teman yang suka mengeksplor diri, pengen belajar budaya baru dan mempelajari hal baru, mungkin ini cocok ya, karena ini nggak terlalu yang berat banget gitu, yang PMM gitu. Saya juga dengar katanya PMM 5 mau buka tahun ini. Jadi teman-teman yang mau ikut PMM, boleh banget dicari tahu informasinya. Seru deh pokoknya PMM gitu. Berarti bisa dibilang salah satu program MBKM yang ya tidak terlalu berat ya kak, karena kan mirip kuliah biasa. Mungkin itu menyesuaikan dengan universitas yang dipilih gitu ya kak. Iya, Selanjutnya apalagi ada Sabtu Minggu yang bisa bilang jalan-jalan, tapi tentu nggak jalan-jalan doang, ada belajarnya. Bahkan mungkin kalau memilih kota-kota yang banyak orang terkenal atau apa, itu bisa jadi plus minusnya gitu ya kak. Oh itu yang menjadi kelebihan PMM dibanding program yang lain. oke ya benar. Betul betul. Oke, jadi kalau PMM ini kakak ikutnya dari bulan apa tahun 2023 sampai bulan apa kak? Dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2023. 2023. Oke. Nah, berarti setelah kegiatan PMM tersebut pada tahun 2024 awal khususnya untuk saat ini itu kakak ada ikut kegiatan yang lain kakak atau gimana kak? Ya, alhamdulillah sekarang saya lagi ada kesibukan PKM gitu, program kreativitas mahasiswa gitu di tahun 2024 ini. Jadi itu salah satu program pemerintah MBKM yang lainnya gitu ya kak? Iya, yang flagship lainnya. Tapi yang membedakan dengan PMM, PKM ini programnya seperti apa kak? Kalau PMM kan kita kayak belajar satu semester gitu kan. Kalau PKM ini saya bilangnya kayak kegiatan riset lah gitu. Ya hampir setahun sih kegiatan PKM ini Fokus ke riset dan itu nggak keluar berarti ya kak? nggak keluar. Di UNIF sendiri gitu ya? Iya benar di UNIF sendiri. Nah, jadi kan alhamdulillah kakak udah lolos PKM tadi. Sebelum memasuki sesi PKM itu, masalah mungkin pengumpulan berkas atau segala macam itu, bagaimana sih persiapan yang udah kakak lakuin sebelumnya kak, sehingga kakak bisa berhasil lolos gitu kak? Sebenarnya saya buat proposal itu sebulan sebelum itu kan memang udah di prepare gitu. Cuman kayak masih banyak revisi dan segala macam gitu. Saya juga ikut belajar dari alumni-alumni sebelumnya terkait PKM gitu. Banyak sih sebenarnya struggle-nya untuk buat proposal ini gitu sih. Berarti emang ke bagian proposal khususnya gitu ya kak, Iya. yang udah dipelajari segala macam. Nah, mungkin ada tips nih dari kakak bagi mereka yang mau mengikuti program PKM lagi untuk kedepannya, gimana sih untuk membuat proposal yang bagus itu kak? Mungkin agak ke teknis penulisan nih kak. Mungkin kalau saya bisa sampaikan, kita pertama lihat dan pastikan benar-benar peraturan dari kegiatan tersebut. Jadi benar-benar kita cek itu mereka mintanya apa, kita sesuaikan di proposal kita. Jadi nggak hanya sekedar buat proposal, tapi kita juga sesuaikan nih dengan peraturannya itu seperti apa. Yang di buku pedoman berarti ya Ya kak? benar. Mempersiskan tabel-tabel penulisan, font size itu ya kak. Terus sebenarnya fokus ke sana aja lah ya kak, masalah topiknya gimana apa tuh, itu mungkin bisa menyusul nantinya gitu ya kak. Fokus utamanya di sana dulu, lebih ke format. Format sih pas sudah ada pedoman ya, tapi kalau ide sih kalau bisa ada dari sekarang tuh bagus sih kalau udah ada ide dari sekarang. Nanti kalau pas sudah PKM ada lagi, teman-teman tinggal eksekusi aja gitu proposalnya. Ide yang bagus itu biasanya gimana kak? Mungkin kalau PKM kan ada beberapa skim gitu ya kak. Kalau kakak sendiri kan itu ada di skim RE, Riset Eksakta. Nah, bagi mereka-mereka yang mau mengikuti PKM RE untuk menentukan judul dan segala macam, itu bagaimana sih tips memilih judulnya kak, sehingga mereka udah terpikirkan idenya dari sekarang gitu kak? Mungkin teman-teman bisa lihat lagi masalah yang kita hadapi sekarang itu apa gitu. Kita mungkin bisa dari baca buku, baca jurnal, atau lihat berita, atau lihat sekeliling kita. Dari masalah-masalah itu, ya mana tuh kita lagi termenung atau lagi ngapain gitu, tiba-tiba terpikir tuh coba aja cari tahu mana tahu bisa jadi ide teman-teman untuk buat proposal PKM. Jadi kalau saya bilang nggak ada ide yang nggak bagus, semua ide bagus tergantung eksekusi kita itu seperti apa. Nah, kalau kakak sendiri kak, itu terpikirkannya apa kemarin kak? Masalah yang saat ini sehingga jadilah judul kakak itu kak?
Kalau saya dulu mikirnya karena ayah saya itu kan sakit diabetes gitu kan. Karena waktu saya juga waktu PMM ayah saya sempat operasi juga. Terus juga butuh kayak strip untuk cek glukosa gitu. Saya pikir itu harganya mahal juga kan. Jadi kepikir sama saya kira-kira ada nggak ya kalau misalnya penelitian terkait hal tersebut gitu. Ya walaupun saya nggak bisa yang expert kayak orang-orang yang lain, mungkin saya coba dari hal kecil aja, mana tahu ya kedepannya bisa untuk pembelajaran saya di masa depan gitu. Bisa menjadi gabung prototype. Oh, jadi sesuai masalah yang ada di lingkungan sekitar ternyata bisa gitu ya kak. Nah terus ketika kakak memikirkan itu menjadi latar belakangnya, eh, apa suatu produk yang kakak buat itu kak? Detailnya itu seperti apa sih yang ingin membaca kadar gula manusia itu kak? Yang dari buatan kakak sendiri kak? Yang sedang saya rancang ini terkait biosensor deteksi glukosa secara non-invasif. Maksudnya non-invasif di sini dimana saya mengecek glukosa itu tanpa sampel darah gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau untuk cek glukosa atau cek orang diabetes itu kan pakai strip yang mana kita ngambil darahnya gitu kan. Iya, suntik jarum. Padahal itu sangat apa ya berisiko untuk terjadinya infeksi Infeksi. pada penderita diabetes. Jadi saya pikir mungkin dari sampel yang lain bisa digunakan gitu. Jadi saya coba cari literatur dan baca-baca gitu. Oke, karena kan masalah pada gula sendiri biasanya ya mereka kalau luka lukanya lama sembuh gitu ya kak. Iya Malah benar. ya pada situasi terparah bisa-bisa busuk atau maka dikelilingi semut gitu kak. Itu kan udah parah kali. Iya Nah benar. berarti kalau kakak tidak mengambil dari sampel darah, produk kakak itu ngambil dari mana kak? Yang pengen saya kembangin itu ngambil sampelnya dari urin. Cuman pengembangannya itu saya bikin dari glukosa gitu. Jadi nggak langsung ke urinnya. Saya buat dulu konsentrasi glukosa dari berbagai macam konsentrasi kadar orang penderita diabetes itu maksimumnya berapa, maksimalnya berapa. Saya buat dulu apa ya? Secara kecilnya gitu. Kalau misalnya ini bisa, baru saya aplikasikan ke urin gitu. Oh, diaplikasikan ke urin. Oke, berarti kalau PKM sendiri untuk tahun ini aja sebagai contoh ya Kak, 2024 ini, itu dimulai dari tahun berapa? Dikasih waktu setelah pengumuman lolos itu kapan Kak? Bulan apa? Jadi pengumuman itu kebetulan di bulan April ya. Jadi mulai dari bulan April itu terhitung pokoknya sampai 3 sampai 4 bulan. Itu kegiatan PKM tahun ini. Berarti 4 bulan, Agustus berarti kisaran Agustus Iya, ya Kak? Agustus. Itu udah siap Harus praktek-prakteknya. sudah selesai. Jadi bulan Agustus nanti ngapain tuh Kak? Apakah presentasi terakhir gitu menyampaikan hasil gitu Kak? Kebetulan presentasinya itu sesuai dengan bimbingan teknis PKM 2024 itu di bulan Juli. Jadi sebulan lebih cepat gitu. Oke, Juli presentasi, Agustus itu apanya Kak? Udah Semua pengumumannya? semua itu ya pengumuman dan semua data-data kita kayak laporan akhirnya segala macam itu harus dilengkapi gitu. Oh, berarti memang itu apakah emang biasanya gitu atau tahun-tahun sebelumnya juga semepet itu Kak? Kalau tahun sebelumnya itu di apa ya 4 sampai 5 bulan gitu. Sekarang lebih cepat sebulan. Terus juga tahun kemarin itu banyak waktu kosong gitu. Kayak kita di pertengahan antara semester selanjutnya gitu. Jadi ada waktu libur. Oh Nah, iya. kalau di tahun ini tuh benar-benar waktu kuliah full gitu ya. Jadi benar-benar mepet dan sangat cepat sih. Berarti kalau PKM ini secara garis besar terdiri dari beberapa babak tuh Kak. Misalnya yang pertama otomatis lolos pendanaan, yang kedua berarti apa lagi nanti Kak setelah ini? Yang Kakak incar harus lolos itu Kak. Kalau PKM kan pertama kan lolos pendanaan, terus ada Proposalnya bagus lah gitu dia terus Kak. Pimnas, baru terakhir eh, yang mau dapat medali gitu. Jadi kalau ibaratnya kita berhasil sampai PIMNAS itu apa yang bisa didapat gitu Kak? Keuntungan yang didapat sampai ke titik babak PIMNAS itu Kak. Mungkin pengalaman kita bisa ikut presentasi di depan teman-teman yang berkesempatan lolos gitu kan. Terus juga kesempatan kita untuk jalan-jalan gitu kan. Terus juga nambah pengalaman dan relasi. Oke. Berarti cukup menarik sebenarnya Kak dua-duanya ya Kak. Dan kalau mengingat mungkin jurusan kita kimia dan PKM-nya adalah RA itu bisa menguntungkan nantinya membantu skripsi ya Kak. Iya, benar sekali. Jadi kita bisa membuat skripsi didanai dan bisa lebih cepat juga gitu ya Kak. Dan ya prosesnya bisa lebih ekstra mantap gitu ya Kak. Yang berbeda dari kakak-kakak tingkat sebelumnya gitu Kak.
Iya. Oke, jadi mengingat pengalaman kakak udah ada dua program nih kak, PMM sama PKM. Dan jika ada mahasiswa nih ingin mendaftar program MBKM, antara dia mau ikut PKM, ikut PMM itu apa yang kakak sarankan kak? Kapan dia harus mengikuti PKM dan kapan dia harus mengikuti PMM? Sebenarnya tergantung pribadinya lagi. Kalau mereka lebih prefer itu ingin ikut pertukaran, belajar budaya dan segala macam, mungkin PMM bisa saya sarankan. Tapi bagi teman-teman yang memang suka melakukan riset dan segala macam, itu mungkin PKM jadi pilihan yang terbaik gitu. Oke, ini satu pesan terakhir nih kak, kan berarti kakak udah berhasil melewati PMM dan PKM. Bagaimana sih kak bisa tipsnya itu bisa lolos kedua program tersebut itu? Karena kan itu bukan tahap yang mudah juga untuk bisa lolos sampai babak kakak yang lalui sekarang ini kak. Tipsnya mungkin selagi ada kesempatan dicoba aja, Hmm, diusahakan aja. Gimana hasilnya itu bukan urusan kita. hmm. Kalau emang kita belum dapatnya di sana, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita dikasih kesempatan, berarti kita harus mengusahakan yang terbaik gitu. Pokoknya untuk teman-teman yang lain, apapun ada kesempatan itu dicoba aja. Jangan pernah kayak merasa aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak bisa. Tapi bilang pasti dicoba, dicoba aja dulu gitu. Terkait dia bisa atau enggak, apa ya, menang atau enggaknya itu bukan urusan kita gitu. Tapi kalau untuk tips prepare gitu kak, mungkin ada dari keseharian dicoba-coba mencari tentang riset-riset atau tentang universitas yang kita tertarik budayanya, mungkin hal semacam itu perlu juga gitu ya kak? Iya, Dari daily life kita gitu kan. ya penting sekali sih untuk kita yang harus riset-riset, cari tahu sendiri gitu. Terkait program-program yang mau kita ikuti. Baik, terima kasih banyak Kak Putri Apriliani Horeli. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Jadi sekian segmen Chemistry Ngopi, ngobrol inspiratif kali ini membahas mengenai pertukaran mahasiswa merdeka dan program kreativitas mahasiswa bersama mahasiswa kimia program studi kimia Universitas Muhammadiyah Riau, Kak Putri Apriliani Horeli. Saya Imam Syed Iqbal. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ini, mata ini. Betul loh, tapi kayaknya kurang menarik sih. Bingung juga dibawa Morris itu. Ininya berapa? Makanya kita kan mau